Beranjak pada acara yang keempat, sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan Bapak Gunawan Santoso SPD. Kepada yang kami hormati, Bapak Gunawan Santoso SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang berbeda keyakinan kami ucapkan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Nabire, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, Bapak Halim Esos. Yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Resor Nabire atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Komandan Kodim 1705 Paniai. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Nabire atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Nabire. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kabupaten Nabire atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nabire atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua PHBI Kabupaten Nabire yang sekaligus beliau adalah Bapak Asisten 1. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua LPTD Kabupaten Nabire. Yang kami hormati Bapak Ketua IPI Kabupaten Nabire. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Nabire. Yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Nabire. Yang kami hormati Bapak Ketua BKP LNI Kabupaten Nabire. Yang kami hormati Bapak Lurah Karangmulia. Yang kami hormati Bapak Babinsa Karangmulia. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtibnas Karangmulia. Para tokoh pemuda dan juga segenap pengurus RDI Kabupaten Nabire, serta hadirin para undangan yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri pembukaan Musda ke-6 LDI Kabupaten Nabire. Perkenankanlah kami melaporkan penyelenggaraan Musda 6 Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire tahun 2020 adalah sebagai berikut. A. Nama kegiatan.
Kegiatan yang diselenggarakan pada kesempatan ini adalah musyawarah daerah 6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire tahun 2020. B. Dasar hukum. 1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor garis datar 06 garis miring DPP LDI garis miring Romawi 5 tahun 2020 tentang perpanjangan masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berakhir masa baktinya. Kedua, keputusan DPD LDI Kabupaten Nabire nomor garis datar 28 garing Z.4 garing LDI Nabire garing Romawi 10 tahun 2020 tentang musyawarah daerah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire tahun 2020. 3. Keputusan DPD LDI Kabupaten Nabire nomor garis datar 29 garing Z.5 garing LDI Nabire garing Romawi 11 2020 tentang perubahan keputusan DPD LDI Kabupaten Nabire nomor 28 garing Z.4 garing LDI Nabire garing Romawi 10 2020 tentang musyawarah daerah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire tahun 2020. C. Tema. Berdasarkan uraian pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka tema musyawarah daerah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire tahun 2020 adalah kontribusi berkelanjutan LDI Kabupaten Nabire berilmu dan faham, berakhlakul karimah serta mandiri dalam mewujudkan masyarakat Nabire yang berwawasan keberagaman, berkeadilan, sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan. Tujuan. Adapun tujuan Musda ke-6 LDI Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut. 1. Laporan pertanggungjawaban Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire masa bakti 2015-2020. 2. Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire masa bakti 2020-2025. 3. Menyusun program kerja Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire masa bakti 2020-2025. Peserta. Peserta Musda 6 LDI Kabupaten Nabire tahun 2020 berjumlah 50 orang yang berasal dari 1. DPD Provinsi Papua 1 orang, nanti insya Allah melalui daring. 2. DPD LDI Kabupaten Nabire 7 orang. 3. Pimpinan anak cabang. Kami ulang. Pimpinan cabang Nabire 3 orang. 4. Pimpinan anak cabang Karangmulia 9 orang. 5. Pimpinan anak cabang Bumi Wonorejo 8 orang. 6. Pimpinan anak cabang Girimulyo 5 orang. 7. Pimpinan cabang Nabire Barat 3 orang. 8. Pimpinan anak cabang Kalisemen 9 orang. 9. Pimpinan anak cabang Bumi Mulia 2 orang. 10. Pimpinan cabang Uapa 1 orang. Dan pimpinan anak cabang Argomulyo 2 orang. F. Waktu dan tempat pelaksanaan. 1. Waktu pelaksanaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020. 2. Tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan Musda 6 LDI Kabupaten Nabire tahun 2020 yaitu di Aula Mini Ganjarwaluyo, Kompleks Masjid Miftahul Jannah, Jalan Surojotanoyo, SH Karangmulia.
secara daring nanti oleh Bapak Ketua DPW HDI Provinsi Papua, yaitu Bapak Sugiono SEMSI. H. Biaya pelaksanaan. Sumber dana dalam pelaksanaan Musda 6 HDI Kabupaten Nabire tahun 2020 diperoleh dari A. Bantuan pemerintah daerah Kabupaten Nabire dalam bentuk proposal. Mohon maaf, sampai hari ini kami juga belum mendapat jawaban yang pasti kaitannya dengan sumber dana. Mohon maaf, kami berusaha untuk membuat proposal tetapi belum ada jawab. Namun demikian, tidak mengecilkan usaha kami untuk bisa mensukseskan pelaksanaan ini, tetapi tidak berhenti kalau nanti cair anggarannya ya tetap akan kami lanjutkan pada acara pelantikan nanti, insya Allah seperti itu. Jadi sekali lagi perlu kami sampaikan kepada hadirin para undangan sekalian bahwa untuk sumber dana pelaksanaan ini dari kami warga HDI secara mandiri atau juga dari simpatisan dan juga bantuan yang lain yang tidak mengikat. Selanjutnya kami mohon dengan hormat nanti kesediaan dari Bapak Asisten 1 untuk membuka secara resmi musyawarah daerah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire tahun 2020. Demikian laporan kami. Apabila ada tutur kata kami yang kurang sopan, ada hal yang lain yang kurang berkenan, kami mewakili panitia minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sekian. Terima kasih kepada Bapak Gunawan Santoso SPD yang telah menyampaikan laporan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada hadirin tamu undangan dipersilakan untuk menikmati dan adu silakan. Selamat menikmati. Langkah pada acara yang kelima, sambutan Ketua DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Nuryadi SPD MMPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah al-azam illa barakatuh syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati Kabupaten Nabire yang dalam ini diwakili Bapak Asisten 1 Sekda, yang kami hormati Bapak Dandim 1105 Panyai, yang kami hormati Bapak Kapolres Nabire, Kepulauan Nabire, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Pembinaan Agama, yang dalam hal ini juga diwakili oleh Bapak Kasih Dimas Islam, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia. Terima kasih sudah hadir Pak. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Islam Indonesia. Yang kami hormati Bapak
Basnas, TCS ini Ketua Terhormat Pak Ustaz Najib Kalimantan Selatan. Terima kasih Bapak kita yang kami hormati, Bapak Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama yang diwakili oleh Bapak Sekretaris. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak dan adik kita Ketua PKPR ini yang selalu semangat memberikan kontribusi yang tidak sedikit buat umat Islam. Yang kami hormati seluruh pengurus dan yang lebih khusus Bapak Ketua DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua yang sementara ini ada dinas ke Jakarta dan tadi malam tiba di Purbalingga, jadi dari melalui telekonferensi. Mudah-mudahan semua yang tidak ada pada undangan kami doakan Allah tetap berikan kesehatan, Allah memberikan kelancaran dalam urusannya sebagaimana yang kita harapkan bersama. Termasuk Bapak Wakil Bupati ya sudah antusias dari kemarin untuk hadir, namun Allah berkehendak lain dengan hikmahnya rumah. Jadi menyampaikan permohonan maaf. Demikian juga Bapak Ketua FKUD, beliau juga berkenan hadir. Kemudian juga Bapak dan orang tua kita, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah, Bapak Sirusnam juga menyampaikan kepada kami permohonan maaf tidak hadir, kedokteran kesehatan yang juga terganggu, walaupun beberapa hari yang lalu kami sudah silaturahmi ke sana. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, para undangan yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu, mungkin kami terlalu panjang karena waktu juga terus berjalan, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak-Bapak sekalian. Baik Bapak undangan, para peserta yang kami banggakan, tentu di dalam acara musda ini tadi sudah diterangkan oleh Ketua Panitia, yaitu menyampaikan ya reorganisasi baik menyangkut kepengurusan maupun program kerja 5 tahun ke depan. Namun demikian kami menyampaikan bahwa musda ini sebenarnya juga tertunda karena kepengurusan kami habis bulan September. Demikian juga di wilayah juga tertunda juga, demikian juga di pusat karena ya selain pandemi juga pimpinan di tingkat pusat di DPP Allah berkehendak lain juga Bapak Ketua Umum kami Bapak Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Abdul Hasan MSc APU meninggal dunia sebelum pelaksanaan Munas. Akhirnya dengan pelaksanaan Munas daring kemarin awal Oktober terpilih pejabat sementara pengganti sebelum pelaksanaan Munas Bapak Insinyur Ridwanto Santoso MSc. Kemudian juga pelaksanaan Musbil juga sudah dilaksanakan kurang lebih bulan Oktober yang lalu. Sehingga dengan demikian kami punya dasar untuk melaksanakan musyawarah daerah yang ke-6 di Kabupaten Nabire. Adapun Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire sampai saat ini sudah memiliki 3 pimpinan cabang yang berada pada Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, dan Distrik Kuapa atau Koko. Adapun pimpinan anak cabang tingkat kelurahan maupun kampung ya, berada pada 5 titik, yaitu Karangmulia, Tirumulyo, Gunung Kalismain, kemudian Bumi Mulia SDC, dan Artomulyo Toko 1. Sehingga dalam waktu beberapa nanti mudah-mudahan kepengurusan yang akan datang bisa membentuk lagi beberapa pimpinan anak cabang sesuai dengan domisili warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire. Selanjutnya tentu program kerja 5 tahun yang lalu 2015 sampai 2020 sebenarnya juga sudah banyak kami lakukan, baik sinergi dengan pemerintah, ormas Islam maupun dalam pembentukan karakter bangsa sudah banyak kami lakukan.
Itu nanti kami akan laporkan kepada seluruh peserta sidang. Silakan kami dinilai, silakan kami diberikan masukan, catatan, sehingga kedepannya untuk pengurus yang mendapat pimpinan dan pengurus 2020-2025 bisa melanjutkan kepengurusan kami. Adapun tema yang kami ambil, kami sinkronkan dengan program prioritas kami terhadap generasi bangsa, yaitu yang biasa kita kenal dengan Tri Sukses, dengan program visi misinya pemerintah Kabupaten Nabire. Nah, Tri Sukses ini bagi RDI kami titik beratkan kepada generasi muda. Yang pertama yaitu tentang berilmu dan paham tentang agama. Banyak orang pintar tentang ilmu agama, tetapi juga tidak diimbangi dengan kepahaman, tentu membawa dampak yang kurang bagus. Tidak peka terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap sesama, sehingga yang timbul bukan kedamaian, bukan kesejahteraan, tetapi saling menimbulkan kecurigaan, saling menimbulkan ketidaknyamanan. Terutama ia punya kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga membawa dampak yang kurang bagus di tingkat masyarakat. Maka kami berharap generasi muda Lembaga Dakwah Islam Indonesia, selain dia berilmu agamanya baik, tentu paham akan ilmu yang dia miliki, sehingga suatu saat jika terjun ke masyarakat, baik dia sebagai PNS maupun sebagai masyarakat biasa, dia sudah punya bekal agama, baik ilmu maupun perilakunya. Yang kedua, yaitu tentang akhlakul karimah. Tentu dengan mengamalkan ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kita harapkan punya akhlak yang baik. Suatu saat masyarakat, suatu saat publik membutuhkan kehadiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang sampai saat ini karakter yang ada pada generasi muda banyak yang luntur, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati gurunya, tidak menghormati sesamanya, tetapi malah lebih kepada komunitasnya. Nah, dengan demikian kami berharap juga titik berat ini kepada generasi muda agar punya akhlakul karimah, hingga suatu saat dijadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mengemban amanah rakyat, pemimpin yang bisa mengerjakan amalan-amalan yang baik, sehingga menjadi contoh suri tauladan buat lingkungannya. Yang terakhir yaitu mandiri. Tentu di era sekarang ini tidak semua lapangan pekerjaan tertampung pada pegawai negeri. Maka kita berikan bekal kepada generasi muda dengan keterampilan-keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing atau orang. Apakah itu intern warga RDI maupun bekerja sama dengan pemerintah, kami juga sudah merintis, sudah melaksanakan. Apakah pemateri dari provinsi, apakah pemateri itu dari instansi terkait, baik pusat, daerah, kami juga secara daring pun kami sudah lakukan kemarin. Kemarin juga secara daring yaitu tentang marketing sudah dilakukan, baik dari dinas koperasi dari pusat maupun dari BPP yang membidangi itu juga sudah kita laksanakan. Jadi ya ada untungnya juga musim pandemi ini kita bisa daring, bisa mengambil manfaat dari beberapa kegiatan-kegiatan. Kemudian kami juga berharap organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini tetap eksis di Kabupaten Nabire sebagai wujud agar organisasi bisa tetap eksis, bisa survival di Kabupaten Nabire. Maka kami berpesan juga kita bangun 3K, yaitu komunikasi. Kita bangun semua ini, mitra-mitra organisasi kita bangun, termasuk dengan pemerintah juga kita bangun. Jadi yang sementara ini komunikasinya buntu, ya kita bangun supaya terjadi komunikasi yang baik. Karena kalau terjadi habis komunikasi, maka ya terjadi kesimpang siuran berita, kesimpang siuran mungkin sesuatu hal, sehingga tidak menjadi nyaman buat kita semua. Yang berikutnya yaitu koordinasi. Nah, ini juga penting bagi para pengurus yang barangkali nanti dipilih oleh Musda ini, tentu juga harus bangun koordinasi.
apakah itu juga kita mau ormas Islam, kemudian juga FKUB, kemudian juga dengan pemerintah daerah, aparat keamanan dan sebagainya. Sehingga dengan langkah koordinasi yang rutin, koordinasi yang baik, juga tercipta kondisi yang baik pula. Yang terakhir yaitu kontribusi. Nah, di era yang sekarang ini di situ berkelanjutan, artinya tidak ada titiknya. Maka LDI itu harus berbenah, berikan sesuatu yang baik kepada pemerintah, minimal untuk masyarakat sekitarnya, Bapak Ibu berada. Kontribusi apa yang kita buat, minimal di sekitar kita masing-masing. Tapi kalau kita memang bisa lebih luas lagi, silakan. Sudah banyak contoh-contoh kehidupan sosial yang bisa diberikan untuk mengisi daripada kegiatan kita sehari-hari. Sebelum kami tutup, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak undangan sekalian yang sudah hadir dalam acara Musda ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Abere ini. Mudah-mudahan niat Bapak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan mendapatkan imbalan pahala dan menjadi amal jariah Bapak sekalian. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam hal penyambutan kemudian dan lain sebagainya kami juga ada kekurangan-kekurangan. Kami juga sebenarnya bermaksud baik, tapi ya barangkali ada hal yang kurang berkenan, kami pun juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya tiba saatnya nanti kami bermohon juga kepada Bapak Bupati Kabupaten Abire yang diwakili oleh Bapak Aslen Harus Sekda untuk memberikan sambutan arahan buat kita semua, terutama para peserta musda, sehingga dapat menghasilkan kepengurusan dan program-program kerja yang beliau sampaikan nanti bisa ditangkap dengan baik. Sekaligus membuka acara musda ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Munadi SPD